Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya. Ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban. Mendengar nggak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita nggak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab nggak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak mernapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Quran. Sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, ya, mati dulu. Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini. Saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma
wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat, dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah, nggak ada ruh kamu. Jadi siapa jati dirimu? Ya ruhku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagotil hulkum, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun, antum kalian semua harus melihat, wa nahnu akram ilahi minkum, aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu, walaki la tubsirun, kunaon atau maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya. Paham maksud saya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kajian hari ini setidak-tidaknya membangkitkan kesadaran. Itu saja sudah kiamat. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, itu kiamat. Dan langsung muhasabah. Langsung menghisab diri. Gitu. Gak diam. Langsung melakukan tindakan. Mumpung masih punya waktu. Jadi orang mati itu apa yang mati tadi? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, pernapasan. 4, pembicaraan. Maka ini yang 4 ini masuk dalam kategori ilmu saraba 4. Makanya Kiai Haji Hadirani itu, ya tokoh NU dari Banjar, yang menulis buku 4M,
4M itu ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabat. Itu ditulis oleh Kiai Haji Hadirani. Itu tokoh NU itu. Luar biasa itu ilmunya. Saya ketemu buku itu dulu di pasar. Di emperan itu. Begitu saya beli, ya Allah, itu buku harganya 17.000. Dan angkanya juga luar biasa, 17. Saya bergetar waktu beli buku itu. Saya baca ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbah. Jadi kalau kamu ingin mahabbah kepada Allah, mulai dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah baru musyahadatullah. Setelah ma'rifat kepada Allah baru musyahadatullah. Luruskan syahadatmu. Baru mahabbatullah. Baru mukasyafatullah. Tersingkap semua tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu. Baru mahabbah. Jadi mahabbah itu tingkatan tertinggi setelah terbukanya tirai. Kalau masih tertutup dengan tirai, tidak mungkin mahabbah, omong kosong. Maka di Quran surat Qaf dikatakan, wa anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Ada kata-kata kasyaf di situ. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat jelas. Mau saya bongkarkan tirainya? Mau saya singkapkan tirainya? Kalau ada tirai, pemandangan di luar nggak kelihatan. Begitu set tirai, walaupun sedikit saja. Oh, ternyata matahari sudah bersinar di luar. Baru Allahu Akbar. Baru kita bisa menyaksikan. Ternyata tubuh saya tidak gelap gulita, tapi terang benderang. Ya, tingkatan terbuka tirai itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah gerbang untuk memasuki yang namanya mahabbah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah kalau masih tertutup oleh tirai. Dan untuk terbuka tirai harus apa dulu? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbah. Makanya ada ilmu saraba 4. Jadi saraba 4 itu 4. Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbat. Penglihatan, pendengaran, pernapasan, pembicaraan. Tanah, air, api, udara. Alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Buka semua rahasia itu. Sekarang kita buka rahasianya ya. Yuk kita lihat. Ini surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bicara kepada Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kira-kira mati seperti apa? Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Oh gawe atau Rasul teh geus paraeh dihirupkeun deui. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati padahal hidup. Makanya kata Nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hidup padahal mati. Mati apanya? Kesadarannya, maka harus kiamat. Setuju? Lanjut dulu. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Apa jawaban Ibrahim? Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar qalbuku tambah mantap. Lalu Allah berfirman, ambil 4 ekor burung. Nah, 4 lagi.
Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang dicincang apa? Burung, berapa ekor? 4. Di mana dicincangnya? Di bukit, di gunung. Ini bukan cerita bukit itu, bukan cerita gunung itu. Mau dipraktekkan ayat ini secara langsung? Kalian bawa burung ke gunung, cincang 4, terus panggil. Hirup moal eta manuk. Ini ayat simbolik. Mana gunung? Gunung itu gunung bagian tertinggi dari diri kita. Maka gunung adanya di sini. Saya tanya sekarang, penglihatan di mana adanya? Di gunung. Pendengaran di mana? Di gunung. Pernapasan di mana? Di gunung. Pembicaraan di mana? Cincang. Cincang. Baru kamu akan tahu orang mati langsung hidup. Bukankah itu mati sajeroning urip? Ini saya jelaskan secara saintifik. Sugan we ngalarti. Anu ngerasa bener teh. Ini Quran itu sedemikian canggihnya. Tapi sayang Qurannya masih perawan. Begitu saya buka rahasianya, wah rame. Karena berbeda, tidak siap menerima perbedaan, apalagi merasa ilmunya paling banyak, tidak mau mendengarkan kebenaran, langsung menyalahkan orang. Tar dulu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan luarnya. Maaf ya, mau bajunya kayak apa, mau pecinya kayak apa, lihat dalamnya. Yang dia omongkan itu pengalaman pribadi atau teori agama. Kalau cuma teori agama, dia berbicara kebaikan, belum tentu orang baik. Saya kasih tahu, semua orang yang berbicara kebaikan belum tentu orang baik. Karena berbicara kebaikan itu gampang, yang susah melakukan kebaikan. Sekarang saya ajak kalian, mau terus berbicara kebaikan atau melakukan kebaikan? Sedekah itu bagus, Ibu. Bicara apa saya? Kebaikan. Jangan marah-marah pada orang lain. Bicara apa saya? Kebaikan. Yang sabar ya. Bicara apa saya? Jadi orang baik nggak? Belum tentu. Makanya sekarang saatnya bertindak. Jangan bicara sedekah baik, langsung sedekah. Jangan bicara memberi itu baik, langsung merek. Contohan kemana? Terus menganjurkan orang berbuat baik. Kamu sendiri tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Sekali lagi, jangan terpedaya oleh orang yang berbicara kebaikan. Karena itu belum tentu baik. Tapi yang melakukan kebaikan sudah pasti baik. Setuju dengan saya? Ini out of the box. Ada loncatan. Ada loncatan di sini. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah cara menghidupkan orang mati. Bukan? Apa yang dicincang tadi? Berapa ekor? Di mana cincangnya? Sini. Jadi nggak orang mati hidup? Jadi dia mengalami kebangkitan. Keren Quran. Lebih keren lagi kalau kalian sudah mengalami ayat ini. Sekarang masih teori. Alami ayat ini. Alami dulu. Saya tuh sering menangis malam. Bukan menangis gak punya uang. Bukan menangis apa-apa. Maaf ya, saya sudah sampai pada titik di mana saya sudah tidak susah. Ada uang saya tidak susah. Gak punya uang tidak susah. Hasbi Allah. Yang saya tangisi satu.
Saya kalau baca Quran seperti ini, saya itu ingat sama kalian. Ingat. Kenapa surat ini nggak sampai pada kalian? Kenapa pesan surat ini nggak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membacakan, membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Duh, Quran. Saya tuh nangis setiap malam, menangisi. Makanya benar kata Rasulullah, nanti umatku seperti buih di lautan, banyak. Tetapi tidak berguna. Maaf, saya bukan anti baca Quran yang mahrajnya hurufnya itu juga bagus. Sebagai orang yang beragama, bagi menganut agama Islam, ya tentu saya harus kenal tata baca, tata cara baca Al-Quran, harus kenal. Tetapi itu belum cukup. Itu baru cara membaca, belum masuk menyentuh isinya, hudannya belum nyampe pada kita, belum nyampe. Coba baca surat Al-Baqarah 260 saja, saya merinding menangis. Ternyata leluhur kita di sini di Nusantara dengan Nabi Muhammad, dengan semua nabi, semua rasul, ajarannya sama, menyampaikan hal yang sama. Apa itu? Cara untuk mengenal jati diri kita. Karena itu kunci awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Paham sampai di sini? Kira-kira ayat ini kalau dibaca sendiri oleh kalian, ngerti nggak? Terus dipraktekan. Pergi ke gunung bawa burung 4, cincang langsung. Golerkeun atau gunung teh, geroan. Hei manuk hirup, hirup mah. Ini bahasa simbolik. Dan leluhur kita sudah bicara ilmu saraba 4, coba bayangkan, luar biasa. Lanjut. Oke. Makanya ada ayatnya. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai juru hisab terhadap diri. Perintah bukan ini. Perintah bukan ini. Apa yang diperintahkan di sini? Iqra. Iqra. Apa yang dibaca? Kitab siapa? Kitabmu, 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 kitabmu. Ini perintah dari Allah. Selama ini kalian sibuk baca kitab yang bukan milikmu. Kalau begitu, kitabnya ada nggak pada diri? Ada? Apa sih kitab itu? Makanya di Quran surat ya Asy-Syura ayat 52. Dulu kamu tidak mengerti apa itu iman. Dulu kamu juga nggak mengerti apa itu kitab. Setelah aku datangkan cahayaku kepadamu, menyinari kolbumu, baru mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi, kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Tadi sudah tahu kan? Zat dan sifat menyatu? Menyatu? Tidak bisa dipisah? Yes. Jadi kitabmu itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Di mana Allah ngasih alamat pada kita? Allah bilang, aku bersamamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Alamat bukan itu dari Allah. Alamat bukan dari Allah. Sedekat itu Allah kepadamu. Baca. Iqra. Dan itu yang diikra oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad tidak baca huruf. Yang dibaca oleh beliau apa? Iqra apa? Yang diikra itu kitab. Kitabmu. Kitabmu. Jadi kitabmu itu adalah diri sejatimu.
Dan di situ kita akan bisa menghisap diri kita. Pada saat kita membaca kitab kita, semua amalan kita tergambar di situ. Yang sudah tahu cara membacanya pasti manggut-manggut, betul ya. Kamu berehan, kamu nyaahan, kamu penuh cinta kasih pada orang lain, ngemprai, cang. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, dengki, iri, poek, mongkleng. Nyata di sini. Itu yang namanya pahala, itu yang namanya ajrun. Ajrun itu zat. Selama ini banyak orang ngomong pahala, 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 tapi ngerti juga enggak. Di Quran nggak ada kata pahala. Pahala itu terjemahan dari ajrun. Falahum ajrun goiru mamnun. Watin wazaitun waturisinin. Tahu tin? Tahu tin? Oh itu buah, katanya buah tin. Ya Allah. Leluhur kita itu keren. Begitu ketemu buah yang seperti itu, dibuka dalamnya, ini cocok dengan pengalaman spiritual saya. Saya pernah lihat ini dalam diri saya. Sabrina mah ini buah tin. Makanya buah tin persis seperti buah delima. Kalau buah delima besar-besar bijinya, kalau buah tin itu kecil-kecil, warna-warni dalamnya. Jadi saya itu beli saking ingin membuktikan. Jadi kalau waktu saya pergi ke Yerusalem, saya beli buah tin itu yang banyak, buah delima yang banyak. Saya lihat, begitu saya buka, saya nangis. Kenapa orang tua kita bilang ya, yang namanya delima itu disebutnya dalima kan? Allahu ahad, 1 dal. Allahu somad, 2 dalnya. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dalima itu lambang dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa menyelami Al-Ikhlas, masuk pada Al-Falaq, cerah, bangkit, maka dia akan jadi Anas, jadi manusia paripurna. Wah, kalau dibuka rahasia ini ntar jadi panjang lagi. Kuliahnya sampai sore ntar. Wah, kalau saya buka rahasia 3 surat terakhir, makanya 3 surat terakhir semuanya kul. Kul itu hanya perintah buat mereka yang mengalami. Katakanlah, apa pengalamanmu selama libur? Tidak mungkin orang disuruh ngomong pengalaman libur kalau dia tidak kemana-mana. Betul? Jadi kul itu hanya perintah buat mereka yang sudah mengalami. Makanya kalian harus mengalami Al-Ikhlas, harus mengalami Al-Falaq, baru akan menjadi Anas. Itu puncaknya pencarian. Maaf, kadang saya kalau sholat, pernah saya sholat, saya tidak bisa membaca kul. Kulnya nggak ada. Jadi seperti tertutup lidah saya itu. Di sini cuman Allahu ahad, Allahu samad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kulnya bukan milik saya, kulnya adalah perintah dari Allah. Makanya kata Allah, sudah kamu gak usah mengucapkan kul, itu milikku. Tapi sekarang rasakan bahwa aku bersamamu. Makanya saya berulang kali membaca itu. Dan saya larut. Saya juga tidak menjadi ingat lagi dengan semua yang ada di sini. Allahu ahad, Allahu samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa. Karena dia maha kaya.
Kalau kalian sudah bisa mengalami ini, ayat ini, setiap sholat pasti kalian akan bercucur air mata. Bukan sekedar sholat, tapi merasakan penyatuan dan kehadiran Dia. Itu pengalaman tauhid, itu ketuhanan namanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi kita bisa menghisap diri kita kapan? Di sini saat ini sekarang. Maaf, kalau hisapnya nanti, kapan memperbaiki dirinya?